Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbicara tentang dasar-dasar radioterapi dan perannya sebagai salah satu pengobatan penting dalam mengobati kanker. Sebagai pendahuluan, kita harus mengenal apa yang disebut sebagai radiation oncology atau onkologi radiasi adalah suatu disiplin dalam ilmu kedokteran yang mempelajari berbagai hal tentang mekanisme karsinogenesis, faktor resiko, pencegahan, pengobatan maupun rehabilitasi dari penyakit kanker, khususnya dalam pengobatan yang menggunakan sinar pengion atau ionizing irradiation. Radioterapi atau terapi radiasi adalah suatu modalitas klinik yang akan mengobati pasien-pasien, khususnya adalah pasien kanker, dengan menggunakan sinar pengion. Apa itu sinar pengion? Nanti akan kita bicarakan dalam slide-slide yang selanjutnya. Radiation oncologist atau dokter spesialis onkologi radiasi adalah kelompok dari dokter spesialis yang akan mengobati pasien kanker untuk mencapai kesembuhan atau kontrol maupun sebagai pengobatan paliatif dari penyakit kanker. Jadi secara singkat kita dapat lihat di sini bahwa keilmuannya kita sebut sebagai onkologi radiasi, sedangkan modalitasnya kita sebut sebagai radioterapi atau terapi radiasi, personnya atau dokter spesialisnya kita sebut sebagai radiation oncologist atau dokter spesialis onkologi radiasi. Apa itu sinar pengion? Yang kita lihat di layar itu adalah bukan sinar pengion atau non-ionizing radiation. Ini adalah sinar pengion. Sinar pengion secara garis besar dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok elektromagnetik atau foton dan kelompok partikel. Perbedaan antara keduanya, pada kelompok partikel itu mempunyai yang disebut sebagai massa, sehingga akan mempunyai daya tembus yang tidak terlalu dalam. Elektromagnetik atau foton kita bagi atas sinar X maupun sinar gamma. Sedangkan partikel kita bagi ada beberapa partikel, yaitu alpha partikel atau beta partikel maupun neutron, V-meson maupun heavy ion yang saat ini banyak berkembang. Berdasarkan energi dari foton kita bagi atas gray rays, yaitu di bawah dari 30 kilovolt atau kontak antara 40 sampai 50 kilovolt. Akan tetapi kelompok ini saat ini sudah jarang digunakan, dan yang banyak digunakan saat ini adalah kelompok yang disebut sebagai megavoltage, yaitu di atas dari 1 megavoltage. Ini semua yang kita sebut atau sinar-sinar yang digunakan dalam pengobatan radioterapi. Ada dua sumber dari sinar pengion ini. Yang pertama berasal dari yang disebut sebagai linear oscillator. Linear oscillator adalah suatu sumber dari sinar pengion, baik foton maupun elektron, menggunakan listrik. Jadi pada saat awal listrik ini masuk dan akan dirubah menjadi suatu elektron yang akan mengalami percepatan dan ditumbuhkan pada suatu massa, dan akan keluar setelah melalui aplikator dan diafragma, dan akan keluar dalam bentuk sinar yang dapat mengobati pasien. Besaran energi yang dihasilkan oleh linear oscillator untuk foton berkisar antara 4 hingga 25 megavolt, sedangkan elektron berkisar antara 4 megavolt hingga 25 mega elektron volt hingga 25 mega elektron volt. Bentuk lain adalah yang disebut sebagai pesawat telekobalt, di mana telekobalt ini menggunakan kobalt sebagai sumber radioaktif alam. Kobalt ini dapat mengeluarkan sinar gamma dengan kekuatan 1,17 hingga 1,35 megavolt. Dengan half-life dari kobalt 60 adalah 5,2
tahun. Jadi kita bisa dilihat di gambar skematis bahwa ini adalah nomor satu, ini adalah sumber kobalt yang secara elektronik dapat masuk di dalam arah kolimator dan akan keluar sinar kobalt atau sinar gamma untuk dapat digunakan sebagai pengobatan dari pasien. Terdapat dua metode pemberian dari dalam terapi radiasi ini. Yang pertama yang dikenal sebagai radiasi luar atau sinar luar atau external beam irradiation. Kita lihat skematis pada gambar di atas bahwa secara prinsip terdapat jarak antara sumber dengan target radiasi. Target radiasi tentunya adalah suatu massa atau jaringan yang berupa sel-sel yang abnormal, jaringan abnormal, yaitu jaringan kanker yang akan kita obati dengan terapi radiasi ini. Jadi kita lihat ini adalah yang di bawah, ini adalah salah satu bentuk dari pesawat radiasi, di mana kita lihat terdapat jarak antara sumber radiasi dengan target radiasi. Bentuk yang kedua yang disebut sebagai brachytherapy. Kita lihat dalam skematis di atas. Ada dua jenis brachytherapy. Pertama ada yang disebut sebagai intrakaviter. Ini adalah skema yang di atas. Ini adalah skematis bagaimana kita memberikan pengobatan brachytherapy pada kanker mulut rahim atau kanker serviks. Jadi dimasukkan aplikator ke dalam vagina dan juga ke dalam kavum uteri. Di mana aplikator itu kemudian akan disambungkan dengan transfer tube yang akan mengeluarkan sumber radiasi dari penyimpan radiasi, yaitu alat brachytherapy tadi yang kita miliki di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang kita sebut sebagai nukleotron, dengan sumber yang digunakan adalah iridium. Jadi secara computerized akan diperintahkan bahwa sumber tersebut akan masuk melalui transfer tube dan masuk di dalam aplikator. Skema yang kedua adalah yang disebut sebagai interstitial brachytherapy, di mana dalam interstitial brachytherapy ini aplikator tadi akan menembus dari target radiasi, yaitu tumor yang menjadi target terapi radiasi yang kita berikan. Aplikator ini demikian juga sama akan disambungkan dengan transfer tube dan masuk ke dalam mesin brachytherapy yang menyimpan sumber radioaktif, yaitu biasanya saat ini yang banyak digunakan adalah iridium. Jadi ada dua jenis dari brachytherapy. Pertama adalah intrakaviter, di mana aplikatornya atau sumber radioaktifnya dimasukkan di dalam kavitas, di mana sekitar kavitas tersebut terdapat massa tumor. Sedangkan yang kedua adalah interstisial, di mana sumber aplikator yang berisikan sumber radiasi tersebut menembus daerah target, yaitu tumor yang akan kita sinar atau akan kita berikan terapi radiasi. Sekarang kita bicara sedikit mengenai radiobiologi. Bagaimana apa yang disebut sebagai sinar pengion. Sinar pengion adalah sinar yang bila melewati jaringan biologik akan mempunyai kemampuan untuk melakukan proses ionisasi, yaitu terlepasnya elektron dari atom, dan itu yang disebut sebagai proses ionisasi, di mana proses ionisasi itu akan terjadi secara random di dalam jaringan yang dilewati oleh radiasi tersebut. Apa yang akan terjadi dengan adanya proses ionisasi tersebut kita kenal sebagai efek direct dan efek indirect. Efek direct adalah bila ionisasi tersebut terjadi pada materi DNA, sehingga akan terjadi berbagai tingkat kerusakan DNA, dari mulai single strain break hingga cross link damage. Yang sering terjadi pada direct effect adalah double strain break, di mana kedua jaras DNA ini akan terputus. Efek yang kedua yang dapat terjadi adalah efek indirect. Pada efek indirect terjadi proses ionisasi pada molekul air.
Kita ketahui bahwa dalam suatu sel, 70% dari sel itu berisi molekul air. Bila terjadi ionisasi pada molekul air, akan terjadi free radicals. Free radicals ini akan berjalan hingga mencapai target kematian sel adalah juga DNA. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah free radicals ini umurnya sangat pendek. Sehingga dalam meningkatkan efek dari radiasi diperlukan kadar oksigen yang cukup di dalam darah yang akan merubah bentuk free radicals ini menjadi bentuk yang lebih stabil hingga mempunyai cukup waktu untuk merusak rantai DNA. Itu yang kita sebut sebagai indirect effect. Ini juga skematis mengenai indirect effect. Terjadi proses ionisasi pada molekul air, kemudian akan terjadi free radicals yang akan juga merusak rantai DNA. Ini adalah berbagai tipe dari kerusakan DNA seperti yang tadi saya sudah kemukakan, dari mulai double strand break hingga hanya berupa cross-link damage. Kemudian apa yang terjadi? Bila terjadi ionisasi, ada direct effect, indirect effect, H2O2 melalui free radicals, maka akan terjadi, tadi telah kita lihat bersama, berbagai tingkat kerusakan DNA, dari mulai single strand break, atau seperti ini double strand break, atau protein-protein crosslink. Nah, setelah terjadi berbagai kerusakan sel tersebut, maka akan diinisiasi peningkatan P53. P53 sebagai tumor suppressor genes di mana akan memblok sel tersebut dalam fase G1. Pada saat sel terblok dalam fase G1 akan juga terinisiasi meningkatnya repair genes. Repair genes ini akan berusaha untuk merepair semua tingkat kerusakan DNA yang dapat di-repair. Bila repair itu terjadi sempurna, maka sel tersebut akan lanjut untuk berproliferasi, lanjut hidup. Akan tetapi, bila repair tersebut tidak dapat terjadi atau terjadi tidak sempurna, maka sel tersebut akan diprogram untuk mati yang kita sebut sebagai program cell death. Ini adalah sebenarnya bagaimana radiasi akan membunuh sel kanker secara prinsip, secara radiobiologi. Jadi kita dapat lihat bahwa dalam proses radiation cell death tersebut, kita memerlukan kadar oksigen yang cukup untuk membuat free radicals tersebut menjadi bentuk yang lebih stabil sehingga cukup waktu untuk merusak rantai DNA. Kemudian kita juga harus melihat bahwa adanya mekanisme kontrol dari P53 yang bekerja dengan baik dan juga repair genes yang bekerja dengan baik, dan juga bagaimana mekanisme kontrol dari apoptosis dan proliferasi yang bekerja dengan baik. Jadi kita bisa lihat di sini banyak sekali cellular behavior yang berperan dalam proses radiation cell death. Apa yang terjadi? Bila hal tersebut terjadi pada suatu jaringan, maka akan terjadi mulai dari physical effect yang terjadi mulai dari 10-12 detik, kemudian chemical effect, kemudian biological effect. Biological effect ini dapat terjadi hingga long life, seumur hidup. Salah satunya efek yang tidak diinginkan, akan tetapi merupakan efek yang sangat kecil sekali dan tidak dapat diprediksi, kita sebut sebagai efek non-stokastik, adalah terjadinya karsinogenesis. Physical effect mulai dari terjadi free radicals, chemical effect terjadi enzim reaction, kemudian repair proses, biological effect tadi yang kita sudah bahas sebelumnya mengenai adanya proliferation cell, apoptosis cell dan sebagainya, terjadi early effect dari radiasi, late effect dari radiasi. Nah, yang penting kita perhatikan adalah skema kecil ini, bahwa bagaimana kita memberikan sejumlah dosis radiasi dan akan memberikan efek pada jaringan tumor yang hijau itu semaksimal mungkin
dengan pada jaringan normal seminimal mungkin. Itulah yang kita sebut sebagai therapeutic ratio. Ini adalah suatu therapeutic ratio di mana terdapat jarak antara efek dari radiasi pada jaringan normal dan efek radiasi pada jaringan tumor. Yang merah ini adalah normal, yang hijau ini adalah tumor. Akan tetapi bagaimana? Karena kalau kita memberikan radiasi pada suatu target, maka di sekitar target tersebut pasti ada jaringan normal. Nah, yang tidak kita inginkan adalah seperti ini, di mana efek pada jaringan normal dan efek pada jaringan tumor adalah sama terhadap sejumlah dosis yang kita berikan. Ini adalah suatu bentuk dari therapeutic ratio yang tidak baik, dan ini kembali adalah suatu bentuk dari therapeutic ratio yang baik, di mana kembali bahwa efek radiasi dengan sejumlah dosis pada jaringan normal adalah sangat minimal, sedangkan efek pada jaringan tumor adalah sangat tinggi. Apa yang kita dapat lakukan untuk meningkatkan therapeutic ratio? Pertama adalah dengan menggunakan teknologi dan sains, yaitu pertama adalah menggunakan aspek fisik, yang kedua adalah menggunakan aspek biologik. Aspek fisik misalnya apa? Menggunakan imobilisasi yang baik. Misalnya nanti kita akan lihat di slide-slide kemudian adalah penggunaan stereotactic body radiotherapy, bahkan stereotactic radiosurgery. Yang kedua adalah technological innovation dalam pemberian atau penyampaian dari radioterapi ke target. Dimulai yang paling sederhana adalah 2D, itu yang teknologinya sangat sederhana, yang saat ini sudah ditinggalkan. Nanti kita lihat seperti apa itu. Kemudian 3D. Kemudian 3D adalah 3-dimensional conventional radiotherapy. Kemudian image intensity modulated radiotherapy. Kemudian image guided radiotherapy, rapid arc, dan 4D adaptive radiotherapy. Bahkan yang terakhir adalah penggunaan biological imaging, misalnya yang kita kenal sebagai positron emission transmission scan atau kita kenal sebagai PET scan. Yang kedua, aspek yang kita dapat gunakan untuk meningkatkan therapeutic ratio adalah misalnya altered fractionated scheduling, nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian combine dengan kemoterapi yang disebut sebagai chemoradiotherapy, chemoirradiation, atau combine dengan targeted molecular process signaling pathway, yaitu targeted therapy. Ini adalah suatu milestone perkembangan dari radioterapi, di mana kita dapat lihat bahwa perkembangan radioterapi sangat sejalan dengan perkembangan dari radiologi imaging. Pada saat radiologi imaging dapat memulai pencitraan 3 dimensi, misalnya dengan CT atau MRI, maka radioterapi mulai dengan 3-dimensional conventional radiotherapy. Bahkan kemudian pada saat radiologi imaging memulai biological imaging, yaitu menggunakan PET atau PET CT, maka kita bisa radioterapi mulai mengembangkan apa yang disebut sebagai tomoterapi dan juga MRT, di mana misalnya dari MRT nanti kita lihat bahwa kita melakukan printing dari target, jadi penggambaran dari target sesuai dengan informasi dari biological imaging yang kita dapatkan dari radiodiagnostik. Pada saat di mana bisa dilakukan 4D PET CT, kami juga bisa melakukan 4D adaptive radioterapi. Demikianlah milestone dari radioterapi, di mana perkembangan radioterapi sangat sejalan dengan perkembangan radiologi diagnostik atau radiologi imaging. Apa yang disebut sebagai 2D, apa yang disebut sebagai 3D intensity modulated radiotherapy, dan bagaimana. Ini adalah suatu skematis. Ini target radiasi adalah ini. Kalau kita memberikan teknik radiasi dengan intensity modulated radiotherapy, maka kita persis bisa memahat sinar
radiasi kita persis seperti target yang kita inginkan. Kalau kita menggunakan 3D konvensional, pahatan dari sinar atau beam dari radioterapi yang akan kita delivery itu mendekati bentuk target tapi belum persis seperti target. Jadi masih lebih besar dari target yang kita inginkan. Ini adalah kalau kita memberikan 2D. Jadi masih sangat sekali. Kita akan lihat dalam slide selanjutnya mudah-mudahan. Ya, ini adalah bentuk 2D radioterapi. Jadi kita ingin menyinar sesuatu di dalam rongga pelvis ini atau di sini di dalam rongga pelvis ini, misalnya ini adalah CA prostat, maka kita akan sinar hanya dengan menggunakan simulator 2D, yaitu seperti fluoroskopi, kemudian kita tandai dengan garis-garis ini yang akan kita radiasi. Dan kemudian kita akan sinar secara dari depan dan dari belakang. Atau teknik 2D yang agak lebih lanjut adalah kita bisa menyinar dari depan, belakang, dan ini adalah dari kanan dan kiri. Itu yang disebut sebagai teknik 2D. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua area, mungkin target radiasinya katakan hanya prostat atau buli-buli. Semua area yang ada di dalam lapangan radiasi ini akan terkena radiasi. Sehingga akan menimbulkan efek samping yang lebih tinggi. Secara skematis adalah seperti ini. Kita akan menyinar target seperti ini, akan tetapi yang kita sinar adalah bentuk kubus di mana di dalamnya terdapat target. Misalnya secara mudah adalah seperti ini. Kita akan menyinar sesuatu di dalam suatu ruangan. Maka yang akan dilakukan adalah kita menghancurkan ruangan tersebut. Karena kita tidak tahu di mana letak dari target tersebut di dalam ruangan. Apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di atas, atau di bawah. Tapi kita tahu ada target di dalam ruangan tersebut. Karena imaging yang kita gunakan yang membawa kita melakukan radiasi tersebut adalah hanya 2D imaging. Misalnya seperti thorax foto atau foto X-ray konvensional. Apa yang disebut sebagai 3D? Three-dimensional conformal radiotherapy. Itu adalah suatu bentuk dari radioterapi. Kalau tadi kita menggunakan untuk mengantarkan kita untuk memberikan radiasi suatu daerah, kita menggunakan imaging 2D seperti thorax foto, foto radiologi konvensional. Kalau 3D kita menggunakan imaging 3D. Imaging 3D apa? Adalah CT. Computerized tomography, CT scan. Jadi berdasarkan 3D anatomic information yang akan kita gunakan dalam mengatur distribusi dosis, sehingga kita akan memberikan radiasi semaksimal mungkin bisa mendekati bentuk dari volume target. Tadi adalah ini bentuk yang hasil pahatan dari radiasi atau sinar yang kita akan delivery adalah seperti ini, sedikit mengenai target tapi belum persis seperti target. Ini adalah bentuk bagaimana kita memberikan radiasi 3D. Jadi kita lakukan CT scan, kemudian kita melakukan deliniasi dari target yang akan kita berikan, dan juga kita mendeliniasi organ-organ yang sehat di sekitarnya. Kemudian kita atur arah beam sehingga bentuk dari beam itu akan mendekati daerah target yang kita inginkan. Apa yang disebut sebagai intensity modulated radiotherapy? Sebenarnya intensity modulated radiotherapy adalah advance dari 3D conformal radiotherapy. Kalau dengan 3D conformal radiotherapy ini adalah arah dari beam yang kita berikan, misalnya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 arah dari beam untuk mencapai target yang kita inginkan. Kalau dengan 3D, maka beam yang kita berikan itu intensitasnya adalah sama. Sedangkan dengan intensity modulated radiotherapy, kita memberikan radiasi dari berbagai arah tapi dengan intensity yang dapat dirubah, dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan. Ini adalah contoh di mana kita memberikan
radiasi dengan 5 beam dan dengan bentuk beam berubah-ubah. Jadi dapat dirubah-rubah bentuk beamnya dan juga intensitinya. Sehingga kita menghasilkan pahatan dari sinar persis seperti target yang kita inginkan. Apa keuntungannya dengan teknik ini? Bahwa daerah normal di sekitar dari target akan mendapatkan dosis radiasi yang sangat minimal. Dengan kata lain adalah kita dapat menurunkan secara signifikan efek samping dari radiasi atau kita dapat meningkatkan dosis radiasi sehingga sampai pada batas di mana paparan pada daerah normal sekitarnya, organ atris akan mencapai maksimal tolerance dose yang bisa diterima oleh organ tersebut tanpa memberikan efek samping yang bermakna. Sehingga kita harapkan hasil pahatan dengan teknik yang disebut sebagai intensity modulated radiotherapy adalah seperti ini. Persis gambarannya seperti target yang kita inginkan. Itu adalah bentuk-bentuk 3D, IMRT, apa yang disebut sebagai image guided dan 4D adaptive radiotherapy. Stereotactic radioterapi atau stereotactic body radioterapi adalah di mana kita memberikan radioterapi dengan menggunakan suatu alat imobilisasi yang sangat fix, yang sangat ketat sekali. Misalnya pada kepala kita bisa menggunakan head fix atau stereotactic radiosurgery device, atau pada badan kita menggunakan seperti vakum sehingga target itu sama sekali tidak bisa bergerak dan pergerakan internal atau internal movement juga dapat dikurangi. Kemudian target akan dihitung secara lokasi secara X, Y, Z dan akan kita berikan radiasi dari berbagai arah akan mencapai daerah target tersebut. Ini adalah suatu radiasi yang diberikan pada lesi kecil di belakang bola mata, di mana kita bisa memberikan radiasi tanpa kita merusak daerah bola mata. Karena radiasi benar-benar hanya terfokus pada daerah target di belakang dari bola mata. Jadi yang penting dalam stereotactic radioterapi itu adalah kita menggunakan suatu alat imobilisasi yang sangat-sangat ketat sekali dan juga menggunakan metode lokalisasi yang sangat baik. Ini adalah suatu skema. Kalau ini adalah gross target volume kita atau target radiasi yang secara makroskopis terlihat, maka dalam memberikan target radiasi yang sebenarnya kita akan memberikan tambahan jarak. Ini yang disebut sebagai daerah ini adalah daerah subklinis. Karena ini kita berbicara dengan tumor ganas, maka ini adalah kemungkinan penyebaran subklinis. Hingga daerah ini kita sebut sebagai clinical target volume. Ini adalah gross target volume, ini adalah clinical target volume. Kita harus menambahkan yang disebut sebagai internal margin, dan kemudian akan ditambahkan lagi dengan setup margin. Karena radiasi itu tidak diberikan satu kali, akan tetapi diberikan beberapa kali, maka akan selalu diprediksi terjadi sedikit setup yang berbeda antara kali yang pertama dengan kali yang berikutnya, sehingga harus kita berikan suatu jarak. Ini adalah yang disebut sebagai PTV atau portal target volume, menjadi bentuk dari target radiasi yang kita berikan. Nah, dengan pemberian stereotactic radioterapi, kita dapat memperkecil volume menjadi di sini, di mana kita bisa mengurangi setup margin karena setupnya sangat-sangat ketat sekali sehingga kita tidak perlu memberikan setup margin pada pasien yang kita lakukan stereotactic radioterapi atau stereotactic body radioterapi. Nah, ini yang disebut sebagai stereotactic radiosurgery. Ini kita berikan pada kelainan-kelainan di dalam kepala, misalnya adalah
slow growing tumor atau AV malformation. Jadi pada stereotactic radiosurgery kita memberikan radiasi single dose satu kali dengan menggunakan frame yang lebih ketat lagi, yaitu yang kita sebut sebagai Lexel G frame yang ditusukkan. Kita lihat di sini ditusukkan. Kemudian dengan frame ini pasien dilakukan CT scan. Kemudian dari CT scan ini kita menentukan mana daerah ini adalah akustik nerinoma yang sangat kecil dengan ukuran di bawah dari 1 cm, dan kita memberikan radiasi dari berbagai arah untuk mencapai dosis yang maksimal, optimal pada daerah ini tanpa merusak jaringan sekitarnya. Jadi radiasi ini diberikan hanya satu kali dengan high precision dan high accurate dengan multi beam radioterapi 3D yang fokus pada daerah target. Jadi diharapkan dengan tindakan radiosurgery, namanya pun sudah stereotactic radiosurgery, bahwa radiasi ini dapat menggantikan tindakan surgery. Akan tetapi lesi-lesi yang dapat diberikan tindakan ini sangat terbatas, misalnya dari ukuran. Ukurannya maksimal yang kita biasa berikan adalah tidak lebih dari 3x3x3. Yang kedua adalah lokasi. Lokasinya sebaiknya ada jarak dari organ atris. Organ atris yang secara fungsional sangat berbahaya apabila terkena paparan radiasi. Yang ketiga adalah sifat biologik dari tumor tersebut. Kita memberikan adalah pada tumor-tumor yang slow growing, yang dengan pemberian vaksinasi radioterapi tidak akan memberikan hasil yang baik, atau pada AV malformation, atau pada tumor-tumor jinak, misalnya adalah pada hipofisis adenoma, atau pada seperti pasien ini adalah akustik nerinoma. Secara skematik, bila kita memberikan stereotactic radiosurgery, maka kita bisa mengecilkan lagi daerah yang target radiasi kita menjadi kita mengabaikan adanya internal margin dan juga kita mengabaikan adanya setup margin. Internal margin ini adalah margin yang kita berikan untuk mengantisipasi adanya internal movement. Internal movement itu misalnya adalah pernafasan atau pergerakan usus dan sebagainya. Jadi kita hanya memberikan target pada daerah GTV dengan penyebaran subklinis yang kita sebut CTV. Selanjutnya kita akan membahas sedikit apa yang disebut sebagai image guided radiotherapy. Image guided radiotherapy dari namanya kita bisa sudah menduga adalah radioterapi yang didasarkan di guidance dengan adanya image. Kalau kita kembali kepada slide sebelumnya, di mana kita lihat di sini dari skematis bagaimana kita menentukan target dari radioterapi, maka kita lihat di sini ada yang disebut sebagai internal movement dan setup margin. Internal movement dan setup margin ini adalah dua faktor yang harus kita tambahkan dalam menentukan target radiasi. Seperti tadi yang sudah kita kemukakan bersama adalah karena adanya internal movement, yaitu pergerakan biologik dari organ-organ di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah adanya kemungkinan error atau bukan error akan tetapi perbedaan dalam melakukan setup. Nah, untuk menghadapi masalah adanya motion dan setup error, itulah kita gunakan apa yang disebut image guided radiotherapy. Dengan menggunakan image guided radiotherapy, kita dapat lebih memperkecil lagi target radiasi sehingga hanya daerah gross tumor dengan subklinikal penyebaran subklinis. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan imaging sesaat sebelum radioterapi dilakukan. Misalnya gambar ini adalah suatu gambar di mana kita memberikan radiasi
yang menggunakan alat yang mempunyai image guided radioterapi. Jadi kalau alat radioterapi yang tadi kita lihat itu adalah hanya mempunyai dua arm, ini mempunyai 4 arm. Arm ini adalah CT scan. CT scan yang built-in ada di dalam alat radioterapi. Jadi pada saat setelah lokalisasi ditentukan setup pada pasien, maka pasien tersebut akan dilakukan CT scan di dalam alat dari radioterapi, di mana target dari radiasi akan disesuaikan sesuai dengan di mana lokasi target yang mungkin sedikit berubah karena adanya internal movement. Misalnya kita ingin menyinar, ya ini banyak digunakan misalnya saat kita memberikan radiasi CA prostat. Prostat itu dapat berpindah tempat karena adanya perubahan dari volume dari bladder dan volume dari rektum. Nah, dengan menggunakan image guided, jadi dilakukan kita sebut sebagai cone beam CT, yaitu CT scan yang dilakukan sesaat sebelum radiasi, kita dapat mengadjust lokasi dari target sesuai dengan di mana lokasi target pada saat kita akan memberikan radiasi. Sehingga dengan jelas kalau kita kembali ke skema ini, kita benar-benar tidak usah lagi mempertimbangkan internal margin atau internal movement, akan tetapi kita hanya memikirkan di mana adanya GTV dan di mana adanya CTV yang akan kita lakukan radiasi. Itu adalah teknik-teknik radiasi yang saat ini dapat dilakukan, yang gunanya adalah hanya untuk bagaimana kita bisa memberikan radiasi tanpa merubah, tanpa mempengaruhi jaringan sekitarnya, jaringan sehat sekitarnya yang merupakan organ etris, sehingga kita dapat memberikan radiasi dengan efek samping yang kita dapat tekan seminimal mungkin, atau kita bisa escalate dose, meningkatkan dosis hingga mencapai radiasi pada darah organ etris maksimal tidak melewati maksimal tolerance dose. Apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah kita akan mendapatkan hasil terapi radiasi yang jauh lebih baik dengan tingkat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa radioterapi adalah bukan teknologi. Ini adalah proses bagaimana kita melakukan radiasi, dari mulai kita sebelum kita melakukan radiasi dalam menentukan di mana target volume atau di mana clinical target volume kita melakukan CT simulator. Dalam melakukan CT simulator ini yang bertanggung jawab adalah tentunya radiation oncologist dengan radiation therapy technologies, jadi RTT. Kita akan mendapatkan gambaran dari CT scan, kemudian kita akan melakukan deliniasi. Yang disebut deliniasi ini adalah kita menggambar satu persatu lapisan dari CT scan ini, baik di mana target kita, gross tumor maupun kelenjar-kelenjar yang harus terkena radiasi di sekitar dari gross tumor tersebut. Juga kita akan mendeliniasi jaringan normal di sekitar target radiasi tersebut untuk merupakan daerah yang harus kita hindari dari paparan radiasi. Kemudian step selanjutnya di sini dilakukan oleh seorang radiation oncologist. Kemudian kita membuat menggunakan treatment planning device untuk membuat planning dari radiasi. Di sini yang banyak melakukan ini adalah medical physics, tanggung jawab medical physics, tentunya radiation oncologist tetap mendampingi untuk mengatakan ini adalah planning yang baik atau ini harus diperbaiki. Dan ini ada dose evaluation untuk melihat berapa dosis yang kita akan dengan planning kita, berapa dosis yang akan diterima oleh daerah target dan berapa dosis yang akan diterima oleh daerah organ etris atau jaringan normal di sekitar target yang harus kita hindarkan dari paparan dosis yang tinggi. Kemudian setelah kita evaluasi dan ini adalah baik, baru kemudian kita lakukan terapi radiasi.
Dan sebelum kita melakukan terapi radiasi, tentu kita melakukan quality assurance dari alat-alat radioterapi ini. Apakah benar yang dikatakan 1 gray di dalam monitor itu adalah benar yang dikeluarkan secara faktual itu adalah 1 gray. Dan ini dilakukan oleh kelompok medical physics. Demikian panjangnya rangkaian radioterapi sebelum seorang pasien yang akan diradiasi kemudian mendapatkan terapi radiasi. Jadi dikatakan radioterapi adalah bukan gadget. Setiap orang yang involved dalam tindakan proses radioterapi mempunyai tanggung jawab yang beda-beda. Tadi kita sudah sebutkan adanya artitis, kemudian adanya medical physics. Medical physics adalah ahli fisika yang dedicated untuk bidang kedokteran dan khususnya dalam majoring dari radioterapi. Mereka adalah S2 dari fisika medik. Kemudian tentunya radiation oncologist yang bertanggung jawab atas semua. Jadi kita lihat di sini, ini adalah misalnya yang tadi kita katakan delineasi dari menentukan target radiasi kita. Ini adalah CA prostat di mana kita juga memberikan radiasi pada daerah kelenjar dan pada vesicula seminalis. Ini adalah bladder dan ini adalah rektum yang harus kita hindari semaksimal mungkin dari paparan radiasi. Kalau terkena radiasi tidak boleh melewati maksimal tolerance dose dari volume tertentu untuk tidak akan menimbulkan efek samping yang signifikan yang akan terjadi. Maka dalam proses radioterapi diperlukan suatu skill, knowledge, dan behavior dari semua petugas yang ikut bertanggung jawab dalam proses radioterapi tersebut, dari perencanaan hingga terapi radiasi diberikan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena radioterapi itu adalah radiasi itu adalah sesuatu yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Akan tetapi ada dan akan memberikan efek yang sangat tidak baik, bahkan long life bila diberikan dalam proses yang tidak benar sehingga penentuan target radiasi itu adalah tidak benar. Kemudian kita akan membicarakan mengenai bagaimana biologic target approach dapat mempengaruhi atau dapat memperbaiki therapeutic ratio. Ada beberapa hal yang harus dipelajari. Ini adalah suatu proses-proses dalam radiobiologi. Misalnya repair dari cellular damage, kemudian reaksi 4R, kita sebutnya adalah dulu 4R kemudian berubah menjadi 5R, yaitu repair, reoxygenation, redistribution, repopulation, dan radiosensitivity intrinsic. Nah, misalnya apa yang disebut sebagai reoxygenation. Tadi kita sudah bicarakan bersama bahwa untuk memberikan hasil terapi radiasi yang baik diperlukan kadar oksigen yang cukup. Nah, sehingga dimengerti bahwa dari satu massa tumor, misalnya satu massa dari target volume, di dalamnya ini adalah pembuluh darah, dan sebagainya. Dan ada daerah yang dekat dengan pembuluh darah, tentunya oksigenisasinya baik. Akan tetapi daerah yang agak jauh dari pembuluh darah, tentunya oksigenisasinya kurang baik. Pada waktu kita memberikan radiasi, maka yang akan terkena dampak besar kematian sel itu adalah daerah yang mempunyai oksigenisasi yang baik. Nah, daerah yang tadinya hipoksik atau anoksik akan mendekat ke daerah pembuluh darah sehingga akan menjadi daerah yang teroksigenisasi dengan baik. Nah, itu menjadi salah satu dasar kenapa radiasi itu tidak diberikan satu kali, tetapi diberikan radiasi itu secara terfraksi. Tergantung jenis tumornya ada dan juga tujuan dari radiasi. Radiasi dapat diberikan 20 kali atau 25 kali atau 30 kali. Bahkan ada juga yang memberikan radiasi pada keadaan-keadaan tertentu hingga 38 kali, misalnya pada CA prostat. Nah,
Bentuk lain adalah misalnya saya tidak bisa menjelaskan semua karena waktu, mungkin redistribusi. Redistribusi dan repopulasi dan redistribusi ini adalah sesuatu yang uh, mendekati. Jadi radiasi ini lebih memberikan dampak pada sel dalam fase G2 dan M. Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan proliferasi, maka sel itu akan melewati fase G1, kemudian S, dan G2, dan M. Baru sel tersebut akan mengalami mitosis dan akan kembali lagi ke fase G1. Nah, sel-sel yang sensitif terhadap radiasi adalah sel-sel dalam fase G2 dan M. Pada waktu satu kali hit radioterapi, semua fase sel G2 dan M akan mati, dan fase lainnya akan pindah ke dalam fase G2 dan M. Sehingga pada waktu hit selanjutnya, fase G2 dan M tersebut yang akan terkena dampak radiasi, demikian selanjutnya. Sifat-sifat biologik tersebutlah yang menyebabkan radiasi baiknya pada keadaan-keadaan yang banyak diberikan dalam bentuk fraksinasi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalau secara klinis tumor tersebut kelihatan sudah mengecil, apakah radiasi tetap harus diberikan sesuai dengan planning yang diberikan? Jawabnya adalah di dalam skema ini. Kita dapat ketahui bahwa katakan complete remission, kita tidak bisa lagi melihat tumor apabila tumor itu 0,1 cc besarnya. Adalah kata di dalam tumor yang 0,1 cc sebenarnya masih mengandung 10 pangkat 8 dari tumor di sini. Misalnya tumor 10 pangkat 10, kemudian 90%, 95% selnya sudah mati, masih ada 10 pangkat 8. Mungkin secara klinis kita tidak bisa meraba lagi. Akan tetapi secara biologik radiasi yang diberikan belum bisa mematikan sel tumor tersebut secara keseluruhan. Sehingga tetap walaupun dalam klinis kita memberikan radioterapi misalnya pada limfoma malignum di mana sangat sensitif terhadap radiasi. Kita merencanakan 40 grade. Kemudian pada 20-25 grade tidak kita lihat lagi masa tumor. Tetap kita harus memberikan radiasi sesuai dengan rencana. Kalau kita memberikan rencana 40 grade, kenapa kita menentukan 40 grade misalnya? Karena secara empiris 40 grade akan mematikan sel-sel limfoma secara maksimal. Sehingga kita harapkan kita dapat mencapai tidak kita temukan lagi adanya klonogenik tumor sel yang tersisa. Selanjutnya kita akan bicarakan mengenai pada banyak keadaan saat ini, terutama saat ini, banyak kita berikan skema radiasi yang disebut sebagai kemoradiasi, yaitu diberikan kemoterapi bersamaan dengan radiasi, di mana tujuan dari kemoterapi tersebut adalah sebagai radiosensitizer. Dengan memberikan kemoterapi sebagai radiosensitizer, kita ketahui bahwa kedua modalitas tersebut, radiasi tadi kita sudah lihat bagaimana biological process terjadinya kematian sel akibat radiasi, biological behavior apa saja yang involved dalam proses kematian sel akibat radiasi. Demikian juga kemoterapi mempunyai biological process bagaimana kemoterapi yang diberikan itu dapat mempengaruhi kehidupan dari sel. Dengan adanya combined treatment antara kemo dengan radiasi, kita mengharapkan tentunya adalah synergic effect. Synergic effect itu adalah di mana ada mekanisme biologik yang akan saling memperkuat. Misalnya adalah pemberian cisplatin bersamaan dengan radiasi. Cisplatin akan membuat rantai DNA lebih rapuh. Sehingga dengan diberikan cisplatin bersamaan dengan radiasi, maka
akan lebih mudah radiasi tersebut untuk merusak rantai DNA yang merupakan target utama kematian sel. Sehingga kita mengharapkan ada synergic effect. Akan lebih banyak rantai DNA yang akan dirusak oleh radiasi karena rantai DNA tersebut sudah dibuat rapuh oleh pembelian cisplatin sebelumnya. Yang kedua, cisplatin juga akan mempengaruhi sistem repair. Jadi dengan pemberian cisplatin akan terjadi sistem repair yang tidak baik. Kalau kita kembali, misalnya di sini. Jadi dengan pemberian cisplatin bersamaan dengan radiasi, sistem repair ini akan dipengaruhi sehingga pada waktu banyaknya kerusakan DNA akibat radiasi di mana ada G2-1 block tidak dapat dilakukan repair, akan tetapi semua akan diapoptosiskan. Sebagai akibat tentunya kita harapkan akan terjadi synergic effect. Demikian juga misalnya pemberian kelompok taksan, cisplatin taksan itu adalah nama-nama kelompok kemoterapi. Salah satu kerja dari taksan adalah akan memblok sel dalam fase G2M. Tadi kita sudah pelajari bersama bahwa sel yang rapuh terhadap radiasi adalah sel dalam fase G2 dan M. Sehingga dengan dikelompokkannya sel dalam fase tumor dalam sel-sel dalam fase G2 dan M kemudian diberikan radiasi, maka akan mematikan lebih banyak proporsi dari sel dalam kelompok tumor tersebut. Tentunya kita harapkan efeknya juga lebih banyak. Apalagi kalau kita lihat dari taksan itu juga akan meningkatkan proses apoptosis dan akan meningkatkan oksigenisasi jaringan. Jadi kita kenal bahwa taksan merupakan suatu radiosensitizer yang baik dengan 3 efek tersebut, yaitu kumulasi sel dalam fase G2 dan M, meningkatkan oksigenisasi jaringan, dan akan meningkatkan apoptosis. Demikianlah kira-kira kerja dari kemoradiasi kalau kita mengharapkan synergic effect untuk mendapatkan efek aditif, yaitu secara simpel kita katakan bahwa 2 tambah 2, kemo dan radiasi, tapi efeknya adalah menjadi lebih dari 4, 5, atau 6. Apa yang disebut sebagai spatial effect? Spatial effect itu adalah masing-masing modalitas bekerja di dalam mekanisme biologi yang berbeda. Misalnya pemberian kemoterapi yang bekerja pada fase S. Maka kalau kita memberikan kemoterapi tersebut yang bekerja pada fase S, dia akan merusak kelompok sel yang berada pada fase S, sementara kemudian radiasi diberikan yang bekerja pada fase G2 dan M. Spasial ini juga memberikan additive effect, akan tetapi dalam konten yang berbeda, jadi hanya misalkan dapat dikatakan 2 tambah 2 adalah sama dengan 4. Berbagai biological mechanism, biological process yang dapat digunakan untuk meningkatkan efek radiasi, ini tertulis di sini. Misalnya tadi kita bicara reoksigenisasi, contohnya adalah taksan tadi, juga taksan meningkatkan apoptosis. Dan juga misalnya kita lihat di sini perubahan DNA repair. Jadi ini adalah biological behavior yang dapat digunakan untuk kita mendapatkan apakah efek sinergik atau spasial. Jadi kalau kita memberikan kombinasi kemo dan radiasi, kita harus mengetahui persis bagaimana kerja kedua modalitas tersebut secara biologi. Ini adalah contoh bagaimana radio tadi. Ini tadi kita sudah bicarakan, tapi ini adalah skematisnya. Seperti kita ketahui, radioterapi, direct effect, indirect effect, terjadi berbagai macam kerusakan DNA dalam berbagai tingkatnya. Kemudian terjadi blok dari sel tersebut pada fase G1 dengan adanya diinisiasi produk dari P53, kemudian juga
pada saat ini repair gene akan bekerja, akan merepair semaksimal mungkin kerusakan yang terjadi. Bila repair bagus, maka sel tersebut akan dilanjutkan melakukan proses proliferasi, kalau tidak diapoptosiskan. Sehingga semua kemoterapi yang bekerja di dalam proses biologik ini dapat meningkatkan efek dari radiasi secara sinergik. Misalnya yang mengganggu repair genes. Yang mengganggu repair genes ini, misalnya tadi sudah kita bicarakan, maka karena tidak ada proses repair, semua kerusakan ini akan diapoptosiskan. Atau kemoterapi yang akan meningkatkan oksigenisasi jaringan, atau kemoterapi yang meningkatkan proses apoptosis, itu adalah berbagai macam kemoterapi yang dapat digunakan sebagai radiosensitizer. Slide ini memperlihatkan bagaimana bahwa pada suatu saat akan terjadi peningkatan dari kecepatan. Kalau kita lihat di sini, waktu untuk clonogenic time adalah 9,8 hari, di sini clonogenic time 3,4 hari. Jadi ada suatu fase di sini terjadi accelerated repopulation during radiotherapy. Kenapa itu terjadi? Karena pada suatu saat, ini adalah waktu radiasi, kita akan lihat bahwa pada suatu saat akan terjadi peningkatan dari EGFR. Ini yang akan mempengaruhi bahwa sel yang masih ada itu akan mengalami percepatan dari proliferasi. Apa yang disebut sebagai EGFR? EGFR adalah epidermal growth factor receptor. Ini misalnya kita anggap sebagai sel, ini sebagai sel, dan ini adalah inti sel. EGFR adalah suatu reseptor yang akan menangkap sinyal-sinyal di luar sel dan akan dihantarkan masuk ke intraseluler. Salah satu sinyal yang banyak dihantarkan adalah sinyal pertumbuhan. Sehingga bila terjadi increase dari EGFR, peningkatan dari EGFR, maka akan terjadi peningkatan dari proliferasi. Nah, tadi telah kita kemukakan di dalam slide di depan bahwa salah satu yang dapat meningkatkan therapeutic ratio dari terapi radiasi adalah pemberian targeted therapy. Ini adalah menjadi dasar bahwa dengan memberikan anti-EGFR bersamaan dengan radiasi akan meng-cut proses ini. Sehingga proses ini tidak akan terjadi, sehingga tidak akan terjadi peningkatan proliferasi selama radiasi terjadi. Sehingga akan mempercepat, kita dapat mengontrol, mematikan jumlah sel tumor yang ada dalam volume target kita. Dan juga kita ketahui bahwa ternyata growth factor EGFR tersebut dapat meningkatkan apoptosis, kemudian dapat menurunkan angiogenesis dan juga meningkatkan proliferasi. Sehingga dengan memberikan anti-EGFR, maka kita akan meningkatkan apoptosis, akan menurunkan proliferasi, dan akan meningkatkan angiogenesis. Ketiga cellular behavior tersebut akan merupakan cellular behavior yang akan mensupport hasil atau mekanisme radiation cell death akibat dari radiasi seperti yang telah kita bicarakan di muka tadi. Jadi kembali bahwa skema ini merupakan rasional background, kita memberikan kombinasi radiasi dengan terapi target. Tadi kita sudah selesai membicarakan mengenai dasar-dasar radiobiologi, radiofisika, tentang radiasi, berbagai terapi radiasi, berbagai teknik radiasi, dan bagaimana radioterapi kita dapat meningkatkan therapeutic ratio. Kita masuk ke dalam session yang kedua adalah di mana peran radiasi dalam memberikan terapi, dari salah satu terapi dari modalitas dari terapi kanker. Kita ketahui bahwa ada beberapa kelompok terapi kanker.
ada yang kita sebut sebagai, ini adalah kelompok evidence based. Jadi kelompok terapi kanker yang sudah based on evidence, jadi sudah dibuktikan secara evidence, yaitu surgery, kemoterapi, radioterapi, ada juga targeted terapi, kemudian hormonal terapi, dan beberapa terapi lain. Sedangkan kelompok ini adalah yang disebut sebagai novel treatment. Mungkin kelompok ini mempunyai dasar rasional atau scientific base, akan tetapi belum mempunyai evidence untuk mengatakan proof by evidence. Jadi masih mengumpulkan jumlah kasus, misalnya cryoterapi atau nanopartikel terapi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kelompok terapi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Dan ini yang saat ini banyak melanda dunia kedokteran, yaitu berbagai hoax pengobatan dengan berbagai metode yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Peran dari radioterapi dalam pengobatan kanker, pertama adalah sebagai terapi definitif. Jadi ada beberapa jenis kanker di mana radioterapi merupakan terapi tunggal. Misalnya pada stadium-stadium awal sekali, jadi stadium awal dari glotik, yaitu kanker pita suara atau nasofarinks, atau juga kanker prostat. Dan beberapa kanker lainnya, pada keadaan ini radiasi dapat diberikan sebagai single treatment, sebagai terapi tunggal. Akan tetapi keadaan ini sangat jarang sekali karena diperlukan suatu imaging dan pemeriksaan-pemeriksaan yang sangat baik yang mengatakan bahwa kanker tersebut benar-benar masih dalam stage yang sangat awal, stadium sangat dini. Yang kedua adalah kombinasi kemoradioterapi sebagai terapi definitif. Tadi kita sudah kemukakan, kita bicarakan bersama dasar-dasar kenapa kemoradioterapi itu diberikan, untuk memberikan efek sinergik dan efek aditif dari kedua pengobatan tersebut. Itu diberikan pada kasus-kasus di mana stadiumnya sudah lebih lanjut dari yang kelompok pertama ini, misalnya pada locally advanced nasopharynx atau pada cervical cancer. Pada kedua keadaan ini, sebagai contoh kenapa radioterapi merupakan modalitas utama dalam pengobatan, karena yang pasti surgery tidak bisa diberikan dan kemoterapi tidak memberikan efek seperti yang diharapkan seperti pada keganasan lainnya, sehingga treatment of choice-nya pada kedua kelompok ini adalah chemoirradiation atau pada unresectable lung cancer. Yang ketiga adalah sebagai adjuvan, yaitu pemberian radioterapi setelah pembedahan. Misalnya pada breast cancer atau colon cancer atau pada limfoma, setelah pemberian kemoterapi kemudian diberikan radioterapi, endometrial carcinoma, dan juga misalnya contohnya adalah sarkom pasca pemberian kemo atau pasca pemberian pembedahan. Sebagai terapi paliatif untuk menghilangkan nyeri, mengontrol perdarahan pada kasus vena cava superior syndrome atau pada brain metastasis. Nyeri di sini terutama adalah juga nyeri pada tulang dan juga pada white bearing area untuk memperkuat tulang tersebut, sehingga karena dengan pemberian radiasi akan terjadi proses kalsifikasi. Atau pada beberapa jenis yang bukan maligna atau bukan keganasan. Tadi kita sudah bicarakan di awal sekali bahwa pada beberapa keadaan radiasi dapat diberikan pada keadaan yang bukan ganas. Misalnya pada adenoma pituitary atau pada AV malformation, vestibular schwannoma, dengan pemberian stereotactic radiosurgery. Ini contohnya kita dapat lihat bersama. Kalau pasien kanker datang, kita dapat lihat apakah ini kelompok incurable atau curable. Kalau incurable, apakah simptomatik atau tidak simptomatik. Curable, resectable atau tidak resectable. Kalau resectable, apakah dapat keuntungan menjadi resectable sehingga dapat dioperasi atau tidak dapat sama sekali dilakukan operasi. Pada kelompok yang di dalam kotak ini, resectable dan unresectable, maka radioterapi dapat diberikan untuk mengurangi
untuk mengurangi keluhan yang ada. Sedangkan pada kelompok resectable kita dapat berikan setelah dilakukan operasi diberikan adjuvan postoperatif seperti yang tadi sudah kita bicarakan, dan juga kita bisa berikan preoperatif radioterapi. Jadi sebelum dilakukan operasi dilakukan radiasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya distant metastasis akibat tindakan surgery. Kemudian pada kelompok yang mendapatkan benefit dengan menjadi resectable, preoperatif radioterapi dapat diberikan tujuannya untuk menjadikan tumor tersebut menjadi resectable sehingga dapat dioperasi. Sedangkan pada kelompok yang tidak mendapatkan benefit dari menjadi resectable atau dengan kata lain tidak dapat dijadikan resectable, maka radioterapi diberikan sebagai definitif untuk memperbaiki quality of life. Secara keseluruhan bahwa radioterapi itu dari data yang ada diberikan pada 60-70% dari semua pasien kanker dalam berbagai fasenya. Jadi 60-70% pasien kanker akan membutuhkan radioterapi sebagai salah pengobatannya. Ini adalah contoh breast cancer. Jadi kita ketahui bersama bahwa dalam menentukan pengobatan dari kanker, yang pertama harus ditentukan adalah stadium. Breast cancer, kita sudah ketahui ini adalah breast cancer, stadiumnya apa? Dari stadium ini lah ada algoritma apa yang harus kita lakukan. Misalnya pada stadium awal dari breast cancer, kita dapat berikan tindakan breast conserving surgery, dilanjutkan dengan radioterapi, atau dilakukan mastektomi, pengangkatan modified radical mastektomi, yang dilanjutkan dengan kemo dengan atau tanpa radiasi. Dan ini adalah merupakan pilihan dari pasien apakah menginginkan payudaranya tetap ada atau dilakukan pengangkatan dari payudara. Lebih lanjut lagi, maka ini adalah guidance yang dapat dilakukan. Yang kuning-kuning ini adalah di mana efek radiasi, di mana peran radiasi diberikan pada pengobatan kanker payudara. Jadi dalam mengobati kanker, kita tidak berbicara operasi, kemo, atau radioterapi, akan tetapi merupakan suatu kesatuan pengobatan, multimodality pengobatan yang terdiri dari pembedahan, kemoterapi, atau sistemik terapi, dan radioterapi. Demikian juga misalnya pada pengobatan dari CR rekti, radioterapi dapat diberikan sebagai preoperatif sebelum dilakukan tindakan surgery bersama dengan kemoterapi, atau bisa juga dilakukan postoperatif. Juga pada head and neck. Setelah pada kasus-kasus yang localized yang masih sangat dini, maka dapat diberikan definitif radioterapi atau dilakukan tindakan surgery dengan atau tanpa pemberian radioterapi. Pada kasus locally advanced, mostly cases kita memberikan definitif kemoradiasi. Pada kasus metastasis, radioterapi diberikan sebagai tindakan paliatif. Demikian juga pada kasus yang recurrence. Kita dapat lihat di sini absolute indication dari pemberian postoperatif radioterapi, misalnya mikroskopik masih positif margin atau adanya ekstrakapsuler, keterlibatan ekstrakapsuler, sedangkan relative indication misalnya adanya close margin. Jadi pada tindakan surgery pada kasus kanker, maka harus dievaluasi benar-benar spesimen surgery-nya tersebut. Apakah ada close margin atau ada margin positif, dan itu menentukan apa adjuvan terapi atau terapi tambahan yang harus diberikan kemudian. Dan ini slide selanjutnya adalah hanya untuk mengingatkan pada semua bahwa kasus-kasus seperti ini masih kita temukan di rumah sakit kita, di RSCM, sehingga meningkat bagaimana kita harus
bukan hanya mempelajari pengobatan dari kanker atau keganasan, tapi kita harus juga mempelajari bagaimana kita bisa melakukan prevention, early detection, dan juga harus mengingatkan kepada masyarakat bahwa kalau didiagnosa kanker, maka harus segera membawa dirinya untuk melakukan pengobatan yang benar. Karena banyak sekali di luar sana pengobatan yang tidak benar yang akhirnya membawa pasien datang ke kami pada keadaan yang sudah sangat lanjut. Dan juga harus dipelajari apa faktor resiko yang harus dipromosikan kepada publik sehingga dapat menurunkan terjadi angka kejadian kanker di Indonesia. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya kemukakan dalam waktu yang singkat ini, dan selanjutnya dapat dilakukan pertanyaan-pertanyaan dapat ditulis untuk kami dapat jawab dan kita bicarakan bersama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.